Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususnya saya terima hadir saja. Walidina warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nawwara qulubana bi nuril Qur'an wa nuril iman wa nuril Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Darussalam ini, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan taklim rutin tafsir Jalalain. Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian minggu kemarin sampai halaman 55 ayat 254. Ayat kursi sekarang 250. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah utawi Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan, la ma'budah yang wajib disembah bihaqqin dengan hak fil wujudi di dalam wujudnya. Allah adalah Tuhan yang dimana tidak ada Tuhan yang boleh disembah dengan hak di dalam wujudnya illahu, kecuali Dia. Sifatnya Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Hayyu yang maha hidup, Ad-Da'imu Ad-Da'imu yang maha kekal, Al-Baqa'u dan maha tetap. Jadi ini ayat kursi. Kenapa dinamakan ayat kursi? Karena di situ ada lafaz kursi, wasi'a kursiyyus. Jadi ada lafaz kursi, maka dinamakan ayat kursi. Apa itu kursi? Kursi secara bahasa bisa bermakna kekuasaan, juga bisa bermakna kerajaan, juga bisa bermakna dirinya sendiri. Allah itu kursi. Ayat kursi termasuk ayat yang sangat masyhur, hampir semua orang itu hafal. Biasanya yang diambil itu manfaat dari ayat kursi. Apa manfaat ayat kursi biasanya yang terkenal? Manfaat ayat kursi biasanya apa? Yang terkenal hasil setan.
ngusir setan, terus ngusir jin, kesurupan, ngusir iblis dan sebagainya. Padahal setannya nggak kelihatan tapi mengusir. Maka kita bahas nanti mungkin agak berbeda dari yang biasa, tanpa menyalahkan yang sudah ada. Jadi Allah itu tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada sama sekali dengan hak kecuali hanya Dia. Allah itu Maha Hayyu. Hayyu itu hidup. Maksudnya hidup apa? Ada in yang kekal, al-baqi yang tetap. Dengan sifat hidupnya Allah, maka kehidupan sifat hidupnya Allah itu kekal dan tetap. Kalau makhluk kan hidup kemudian mati. Kalau Allah enggak, hidup dan kekal dan tidak berubah. Itu satu. Yang kedua, kenapa lafaz al-hayy itu di ayat kursi sebagai sifat didahulukan? Allahu la ilaha illa huwal hayy. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, sifatnya al-hayy yang maha hidup. Kenapa? Karena berasal dari lafaz hayy, sifat hayy hidup, maka semua sifat itu mengikuti. Allah bersifat ar-Rahman, mengasihi. Kalau tidak hidup, bisa nggak mengasihi? Nggak bisa. Allah Maha Al-Khaliq, mencipta. Kalau tidak hidup, bisa nggak mencipta? Nggak bisa. Jadi Al-Hayy adalah sifat yang sangat luar biasa. Di ayat kursi ditaruh di depan. Jadi dengan hidup, maka sifat-sifat yang lain itu menjadi ada. Ya manusia kalau hidup, ya kan bisa ngapa-ngapain, bisa bekerja, bisa melakukan hal-hal lain, bisa berjalan, bisa membuat makanan, bisa memproduksi karya. Karena hidup, coba kalau mati, kan nggak bisa. Jadi sifat hayyunya Allah itu luar biasa. Dengan sifat hayyu hidupnya Allah, itu sifat-sifat yang lain menjadi ada. Dan sifat hidupnya Allah itu kekal dan tetap tidak berubah. Nah, manusia juga sama diberi sifat hidup, diberi hidup. Maka pertama nikmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah hidup. Termasuk nikmat yang besar yang pertama adalah hidup. Karena dengan hidup maka manusia bisa beriman. Dengan hidup manusia bisa bertakwa, bisa beribadah. Coba kalau mati, kan nggak bisa beriman. Gimana imannya? Gimana beribadahnya? Kan bisa, kan nggak bisa. Makanya kita diberi hidup itu adalah nikmat yang paling besar. Jadi semua kehidupan kita. Jangan putus asa. Orang diberi hidup itu adalah nikmat yang sangat besar. Mata menjadi bisa melihat indahnya pemandangan gunung, sungai, hutan, laut, lucunya anak-anak, cantiknya istri, indahnya langit. Karena hidup, kita diberi hidup, mata bekerja. Jadi orang yang beriman itu ketika mata melihat itu sangat bersyukur. Coba kalau mata nggak bisa melihat dari lahir, nggak tahu apa-apa, bahkan emak pun nggak bisa melihat. Maka ketika kita sudah hidup seperti ini, jangan dikufuri. Nikmat yang terbesar itu, termasuk nikmat yang terbesar itu adalah hidup. Maka jalani kehidupan dengan baik,
dikasih modal sama Allah, yaitu nikmat itu. Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri. Al-Mubalighu, yakni untuk membangetkan. Membangetkan itu apa ya? Bahasa Indonesia apa membangetkan? Umpamanya ini putih banget putihnya. Apa? Menegaskan ya. Al-Mubalighu yang menegaskan fil qiyami di dalam berdirinya bitadbiri khalqihi, dengan mengatur makhluknya. Allah bersifat Al-Qayyum itu artinya bukan berdiri seperti kita dengan berdua kaki, itu bukan. Maksudnya Allah bersifat berdiri itu, Allah berdiri itu mengurus segala makhluknya bitadbiri khalqihi. Allah mempunyai sifat Al-Qayyum, berdiri itu artinya Allah mengurus segala ciptaannya. Jangan dipahami Allah maha berdiri terus Allah berdiri tak kedua kaki, bukan. Allah bukan fisik, bukan materi. Jadi maksudnya Al-Qayyum, Allah maha berdiri itu adalah maha mengatur, maha mengurus segala makhluknya. Semuanya diurus, tidak ada yang tidak diurus oleh Allah. Ini baru baca sampai sini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai sini saja itu setan itu udah lari. Setan sudah lari, tapi bukan setan yang bentuknya genderuwo, bukan setan yang bentuknya apa lagi, sundel-bolong, pocong, bukan. Kita baca cuma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu saja, setan sudah pergi. Apa yang dimaksud setan? Setan itu adalah kegelapan pikir. Gelap pikir kita itu setan. Gelapnya pikiran manusia itu akan menentukan perasaan hati, juga akan menentukan tindakan kita. Dari mana? Dari gelapnya pikiran. Maka gelapnya pikiran itu setan yang menyapa di dalam diri kita. Ketika kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, harusnya kalau orang paham, setannya itu sudah hilang. Kita nyatakan di dalam hati kita yang paling dalam, aku punya Allah. Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Allah maha hidup. Allah maha hidup dan memberi kehidupan. Allah itu maha mengurus segala sesuatu. Kita sadar bahwa segala sesuatu sudah diurus Allah. Kira-kira kita nyaman enggak? Harusnya nyaman. Segala makhluk, segala urusan, segala perkara sudah ada yang ngatur, sudah ada yang mengurus, harusnya aman. Nah, mungkin belum maksud logikanya seperti ini. Umpamanya ini orang nih disuruh pergi dari Karawang ke Kalimantan semua, jauh, semuanya diurus sama orang. Ini si A disuruh pergi ke perjalanan menuju ke Kalimantan. Udah nggak ngapa-ngapain orangnya, pakaiannya sudah dia menyiapin, kopernya sudah dia menyiapin, sudah disetrika, sudah di minyak wangi, semuanya sudah disiapin semua, duitnya sudah disiapin, rekeningnya sudah dikasih, HP-nya sudah dikasih, kendaraannya sudah dikasih, sudah diurus semua. Nanti makan di jalan sudah diurus semua.
Semuanya sudah ada yang ngurus dari sebelum berangkat sampai tujuan, sudah ada yang ngurus. Kira-kira kita pergi dari Karawang ke Kalimantan, sudah ada yang ngurus semuanya. Bahkan di tengah jalan kita mau ke toilet, perlu ngurus, sudah gak nyari-nyari toilet. Nanti sudah ada supir yang di toilet, sudah di sana sudah dibersihin toiletnya, sudah ada yang menjaga toiletnya. Kita nggak usah mikir mobilnya diparkir di mana, hilang atau nggak usah mikir, ada yang ngurus semuanya. Kira-kira orang ini tenang nggak dalam melakukan kepergian? Punya gelap pikir nggak orang ini? Rasa takut, rasa apa? Punya nggak? Sudah enggak, preman nggak ada, sudah diurus semua. Nggak ada bakal preman yang malak yang apa, sudah ada yang urus semuanya. Kira-kira orang ini pikirannya gelap enggak? Nah kita sama, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita punya Allah, Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengurus segalanya. Kira-kira pikiran kita gelap enggak ketika kita sadar seperti itu? Hah? Tapi nyatanya masih gelap enggak? Itu makna ayat kursi mengusir setan. Setannya itu diri kita sendiri, bukan setan bentuk genderuwo, bukan. Setannya di mana? Di pikiran kita. Kan kita takut mau tidur aja kegelapan datang. Besok gimana ya? Besok gimana ya? Padahal Allah sudah mengurus. Kok masih mikir-mikir? Besok mau pergi, belum bertiket nih rebutan. Tapi kok tiket semuanya udah disiapin semua, masa masih takut? Coba kita sebelum diciptakan, kita sebelum dihidupkan, bumi sudah disiapkan dulu. Ini sudah dibikin buminya nih, sebelum kita tinggali, sebelum kita diadakan, dihidupkan, tempatnya sudah disediakan sama Allah. Anggap saja orang tua sebelum anaknya lahir, rumahnya untuk tempat tinggal anak kita sudah dibuatkan, plus kasur-kasurnya, plus segalanya, semuanya sudah diganti, sudah disiapkan. Begitu kita hidup, ditaruh di bumi. Bumi semuanya sudah ada. Nafas tinggal hirup, oksigen gratis, makanan sudah ada banyak, pohon-pohonan, air sudah ada, semuanya sudah disiapkan. Semuanya sudah diurus sama Allah yang maha Al-Qayyum, yang maha berdiri. Berdiri artinya mengurus. Apa sih yang nggak bisa diurus sama Allah? Semuanya bisa, dan semua atas kendalinya Allah, semuanya. Jadi jangan salah, setan yang sejati itu adalah diri kita sendiri, itu setan. Bukan setan yang gentayangan di laut, di pohon bambu, bukan. Itu belum terbukti. Ada nggak yang pernah lihat? Belum ada juga. Setan yang sejati itu diri kita sendiri, di dalam diri kita itu setan. Itu mengalir di dalam darah kita. Setan itu mengalir di dalam darah kita itu. Di situ setan tempatnya. Inna setone yajri majrah dam. Setan itu tempatnya di darah kita dan mengalir bersama alirannya darah. Itu tenang. Ya setan itu yang harus disingkirkan. Wa kadzalika jamal malikul nabiyil madwa saya tinal insi wal jin. Saya tinal jinni wal insi. Al-Quran. Ada namanya setan dari manusia dan setan dari jin. Setan kita itu diri sendiri, setan dari manusia.
Nah, ketika setan itu tidak diusir, nanti timbulnya apa? Gelap pikir. Gelap pikir. Coba perbaiki pola pikir, maka hidup akan enteng. Caranya gimana? Caranya ini baca ayat kursi. Kita gali makan ayat kursi yang sesungguhnya, maka pikiran akan terang dan hidup akan terang. Yang menyebabkan hidup itu lupa, cemas, sedih kan karena pikiran, bukan karena apa, karena pikiran. Coba kenapa pikiran itu gelap? Kenapa? Alasannya apa? Yang logis, yang alasan yang logika. Alasannya apa? Coba satu saja, nggak apa-apa, jawab aja secara umum. Hah? Tidak terang, ya betul. Kenapa pikiran gelap? Karena tidak terang, ya betul. Itu logik tapi zero logik. Yang lain coba. Takut karena apa? Hah? Ya kemampuan untuk apa? Rezeki, kekurangan harta, kekurangan duit, kekurangan makan. Takut karena kekurangan, yaitu alasannya salah satunya. Takut tidak makan besok, takut tidak ada uang besok, takut tidak punya bekal besok. Itu yang menyebabkan, salah satu di antaranya sekian banyak yang menyebabkan pikiran kita gelap. Padahal ketahuilah, kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar diri kita. Sekali lagi, ketahuilah kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar diri kita, nggak bisa. Makanan, uang, rezeki, itu kan sesuatu yang di luar diri kita. Kepinginnya manusia itu dikontrol, uangnya kita kontrol terus. Uangnya kalau bisa masuk terus, itu kan artinya kita kepingin mengontrol uang masuk terus. Kita kepinginnya mengontrol makanan banyak terus, kan gitu kan? Itu mustahil. Sesuatu yang di luar diri kita itu mustahil bisa kita kontrol, mustahil. Kepinginnya orang berkata baik kepada kita kan, kepingin kita. Kalau orang berkata baik kepada kita, berkata sopan kepada kita, maka pikiran tenang, gak gelap. Tapi mustahil kita mengontrol orang mau berkata apa, mau berpikir apa, mustahil. Sesuatu yang mustahil, kenapa kita genggam erat terus? Kan mustahil. Kepengennya kita sehat terus, ya kan? Kepinginnya urusan lancar terus, kepinginnya orang lain berbuat baik kepada kita, itu mustahil. Mustahil di luar kita bisa mengontrol. Jangankan di luar kita bisa mengontrol, diri kita sendiri pun kita tidak bisa mengontrol. Di luar kita mengontrol orang lain, mengontrol suasana, mengontrol segalanya di luar diri kita, itu mustahil. Diri kita sendiri pun kita kontrol itu nggak bisa. Saya nggak bisa kontrol rambut jangan panjang, saya nggak bisa. Ada yang bisa. Wah, kalau saya udah potong ganteng banget nih pas, jangan panjang-panjang, bisa nggak? Kontrol diri sendiri aja nggak bisa, tapi kepengen kontrol di luar diri. Saya nggak boleh tua, saya harus muda terus. Bisa nggak kita kontrol diri kita sendiri? Kontrol diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mengontrol yang di luar diri kita. Wah, jantung saya harus berdenyut yang harmonis, jangan kekencengan, jangan kepelanan. Bisa nggak? Nggak bisa. Kuku nggak panjang. Nggak bisa, kita mengontrol diri kita sendiri nggak bisa. Kulit jangan keriput, nggak bisa.
Mengontrol diri sendiri nggak bisa, tapi kepinginnya mengontrol sesuatu yang ada di luar diri itu sangat mustahil. Itu sangat mustahil. Nah, anehnya sesuatu yang mustahil kita genggam terus, itu yang menyebabkan pikiran gelap. Itu yang dinamakan setan. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Mengontrol diri kita nggak bisa, mengontrol di luar diri kita nggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol. Ada 3. Kita bisa mengontrol pikiran kita. 1. Kita bisa mengontrol perasaan kita. 2. Kita bisa mengontrol tingkah laku kita. Itu yang di manage, itu 3 ini. Orang lain mau berkata kasar, mau berkata hina ke kita, kita tidak bisa mengontrol. Orang lain mau berbuat apa kepada kita, kita tidak bisa mengontrol. Tapi yang bisa kontrol pikiran kita. Kita bisa mengontrol pikiran kita. Contoh, ada orang lain jahat kepada kita nggak bisa mengontrol, biarkan. Mau gimana lagi? Bukan kendali kita, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita. Apakah kita mau marah? Apakah kita mau sabar? Apakah kita mau malah membalas kebaikan? Apakah kita pikirannya tetap tenang? Kita bisa mengontrol. Itu pikiran kita yang bisa kita kontrol. Duit tinggal 1 juta buat bayar sekolah, buat beli beras, macam-macam, hilang. Kan kita tidak bisa mengontrol duit kita utuh terus, kan tidak bisa mengontrol itu di luar diri kita. Tapi kita bisa mengontrol pikiran kita. Ketika duit kita hilang, kita bisa mengontrol. Apakah cemas pikiran kita, apakah sedih, apakah marah, kita bisa mengontrolnya. Tapi kita tidak mengontrol pikiran kita mengontrolnya. Yang hilang itu yang dikontrol. Ini penting. Ini kalau kita bisa menguasai 3 ini, hidup insya Allah tenang, nggak ada jeleknya. Hidup itu nikmat. Biarkan di luar kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Orang lain apa saja kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kendalikan adalah pikiran kita. Bagaimana perasaan kita menanggapinya, bagaimana tingkah laku kita menanggapinya. Ada orang satu kehilangan duit 5 juta, si A, kemudian si B kehilangan 5 juta. Coba bandingkan. Si A marahin istrinya, kamu sih pintu gak dikunci, marah, emosi. Kemana saja kamu? Ini duit 5 juta, ini, marah. Gelap pikirannya, hidup gak tenang. Ketemu anak-anaknya dimarahin, kamu main terus, disuruh di rumah main terus, marah. Hidupnya gak tenang. Karena apa? Karena dia tidak mengontrol pikirannya, tapi kepingin mengontrol uang 5 jutanya. Yang si B, ya udah mah, nggak apa-apa, uang 5 juta hilang, nggak apa-apa, itu sudah Allah yang mengatur, mau gimana lagi? Kita nggak bisa mengontrol duit 5 juta itu tetap terus nggak bisa. Itu sudah takdir Allah. Mungkin duit yang 5 juta itu hilang, bahkan bukan mungkin lagi kita yakin Allah itu tidak ridho kita punya 5 juta, gak ridho. Kepenginnya Allah ridho itu kita punya 50 juta. Makanya uang 5 juta kita diambil sama Allah, nanti uang 5 juta itu akan mencari teman-temannya, akan membawa teman-temannya ke kita menjadi 50 juta. Ketika pikirannya tenang, nggak emosi, nggak marah, nggak cemas, bilang aja seminggu, 2 minggu kemudian duit pada datang, jadi 50 juta kembali.
Kira-kira yang hidupnya enak yang si apa si B? Si B kan? Tapi kalau si A sudah gelap pikir, emosi, marah, hidupnya nggak tenang, duitnya nggak balik. Karena apa? Pikirnya sudah jelek. Kan kita tergantung apa yang kita pikirkan. Tuhan itu akan memberikan apa yang kita pikirkan. Ana minda zoni di aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka hambaku ini pesimis, ya yang didapatkan pesimis. Tapi si B pikirannya positif, optimis kepada Tuhannya, maka Allah juga akan bersifat optimis sama hambanya. Kira-kira enakan mana nih si apa si B hidupnya? Tapi gampang apa mudah? Susah. Iya, padahal kita hanya bisa mengontrol pikiran, mengontrol duitnya nggak bisa. Nggak bisa mengontrol di luar diri kita. Bahkan kita sendiri aja nggak bisa mengontrol. Yang bisa kontrol adalah pikiran kita. Kita kontrol. Kita mau menanggapi sesuatu itu bagaimana? Apakah menanggapi pikiran dengan jernih atau dengan kegelapan? Kita yang bisa mengontrol. Caranya bagaimana? Yaitu kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai situ saja pikiran sudah tenang. Oh, Allah Maha mengurus segalanya, tenang. Semuanya hidup kita sudah ada yang mengurus, yaitu Tuhan yang Maha Kaya, Maha Hidup. Duit 5 juta hilang, nanti ditukar menjadi 50 juta. Orang sudah ada yang ngurusin. Di tengah perjalanan tadi orang tuh dari Kerawang mau ke Kalimantan di tengah jalan, ATM-nya hilang, HP-nya hilang, tapi sudah ada yang mengurusin semuanya. Orangnya sudah dikontak semuanya dari perjalanan, di tengah-tengah perjalanan sudah dia mengurusin semuanya. Kehilangan juga orang ini tidak cemas karena sudah tahu ada yang mengurus. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ya dipahami dulu. Yang penting paham dulu, dilakuin ya belajar. Saya juga belum bisa, kok saya bisa. Pikiran saya sering gelap, sering takut, sering cemas, sering marah, sama. Tapi kan minimal kita paham dulu. Kalau kita paham, kita latihan pelan-pelan. Allah mana tadi? La ta'khuduhu tidak ada yang menimpanya, oposilatun ngantuk, aino ngasun yakni ngantuk, walanomun dan tidur. Allah Maha mengurus kehidupan kita yang tidak pernah ngantuk maupun tidur. Coba kita sedang berbaring di rumah sakit, makan harus ada yang nganterin, minum ada yang nganterin, segala kebutuhan harus ada yang nganterin. Kalau yang nungguin tidur semua, kita kepingin pipis gimana? Perasaannya gimana itu? Semuanya tidur. Atau di tengah perjalanan yang menjamin kita HP-nya mati, kita telepon HP-nya mati. Ini gimana ini? Kok aku ditinggal mobil, supirnya kabur. Kan kita nelpon yang menjamin kita di telepon, tapi di telepon gak aktif. Kira-kira kita cemas nggak? Cemas. Sama. Ketika kita hidup, yang mengurus kita Tuhan. Tuhan tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Standby terus 24 jam. Ketika kita di perjalanan butuh apa-apa, tinggal nelpon. Yang di telepon yang mengurus kita langsung angkat. Kira-kira kita cemas nggak? Tapi kenapa kita sering cemas dalam menjalani kehidupan? Ya karena tidak paham ayat kursi. Jangan dibaca ayat kursi 1110 kali. Setan nanti pergi. Ya bagus, bacanya sudah bagus, sudah paham.
Tapi Al-Quran itu bukan hanya untuk jimat-jimatan, tapi itu untuk bekal hidup kita, untuk bekal hidup supaya hidupnya tenang, bahagia. Karena fitrahnya manusia hidup di bumi itu bahagia. Allah menciptakan kita itu bukan untuk disiksa, tapi untuk dibahagiakan. Sama ketika kita melahirkan anak kita, itu bukan niat kita menyiksa anak, tapi kepengen membahagiakan anak. Yang selalu siap mengurusi anak kita, yang standby tidak pernah tidur, tidak ngantuk, yang akan melayani anak kita. Itu seorang orang tua seperti itu. Apalagi ini Allah. Sadar Allah Maha hidup, Allah Maha mengurusi, Allah Maha mengurusi urusan kita yang tidak pernah ngantuk. Berarti kan standby terus, siap kapanpun, siap kapanpun untuk mengurusi kebutuhan kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu itu milik Allah, ma utawi barang fis samawati di dalam piro-piro langit, wa malan barang fil ardi di dalam bumi. Milkan, apanya milkan, miliknya, wa khulqan dan makhluknya, penciptaannya, wa ngabidan dan sesembahannya. Kita ucapkan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu milik Allah. Kita sadari itu semuanya milik Tuhan. Milik Tuhan itu untuk diri kita, untuk kita pakai, bukan kita miliki, tapi untuk kita gunakan. Kita ditaruh nih sama orang baik, ditaruh di dalam rumah, rumahnya besar, mewah, segala sesuatu fasilitas ada, untuk digunakan, bukan untuk dimiliki. Kepengen makan tinggal buka kulkas, kepengen tidur nyenyak, sofa yang mahal sudah ada di kamar, AC sudah ada, semua fasilitas di dalam rumah ada untuk kita gunakan hidup di dalam rumah. Tapi ketika kita merasa memiliki yang tadinya harusnya kita hanya menggunakan, ketika kita berubah ingin merasa memiliki, maka hidup kita menjadi kebalik. Yang tadinya harusnya merasakan kemewahan, merasakan keenakannya hidup, karena kita hanya disuruh memakai aja isi rumah yang super mewah, yang super lengkap, kita hanya suruh menikmati saja. Tapi ketika kita merasa memiliki, maka hidup kita bukan menikmati lagi, tapi akan apa? Takut. Takut apa? Takut habis, takut hilang. Kesedihan, ketakutan itu karena kita merasa memiliki. Karena kita merasa memiliki, maka ketakutan itu akan datang. Coba kita hidup di dunia, jangan merasa memiliki, tapi ini fasilitas yang harus kita nikmati. Ya kan orang sebenarnya bodoh banget lah, umpamanya disuruh tinggal di sebuah mewah, silahkan semuanya dinikmati, suruh nikmati saja, makan jangan mikir, tidur di tempat yang sofa yang mewah, kasur yang mewah, jangan mikir ini bukan milik saya, mau bilang mau apa terserah yang punya rumah. Kita cuma menikmati saja. Tapi ketika merasa memiliki, bagaimana yang mobil itu ntar hilang, kan jadi takut. Karena apa? Karena merasa memiliki. Apa yang kita punya, istri, anak, harta kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, kenapa kita bisa sedih? Karena kita merasa memiliki. Ketika salah satu itu diambil, kita sedih. Kenapa? Itu merasa milik kita.
Coba itu kita yakinkan bahwa itu milik Tuhan, milik Allah. Ketika miliknya diambil, ya itu bukan milik saya. Itu bukan milik saya. Ketika diambil, ya terserah pemiliknya. Coba masuk akal enggak? Si A punya motor, si A punya motor nih. Si A punya motor, kemudian motor si A hilang. Motor si A hilang. Masuk akal nggak si B itu sedih? Nggak masuk. Oh, bukan motor kita, tapi motornya si A hilang motornya, tapi kita sedih. Kenapa? Karena kita merasa memiliki motornya. Sama anak istri semuanya yang anggap, yang semuanya yang menempel pada diri kita itu bukan milik kita, tapi itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah semuanya. Kenapa kita masih sedih? Karena uangnya hilang. Kenapa kita sedih uangnya hilang? Karena kita merasa memiliki uang. Coba jangan merasa memiliki. Itulah sifat kesalahan manusia. Disuruh menikmati tapi malah pengen memiliki, itu sifat salah. Ini baca lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, udah itu saja. Hidup tenang, hidup tenang. Setan pergi lari terbirit-birit, saya jamin. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, udah saya jamin setan lari terbirit-birit. Kira-kira bisa nggak ngelakuin ini? Anak dipanggil Allah, menghadap Allah, dipanggil, sedih dan kita. Padahal milik kita bukan itu. Itu susahnya itu. Susahnya. Jalaluddin Rumi dulu ketika mau meninggal, murid-muridnya itu udah nangis. Diomelin muridnya, ngapain kamu nangis? Ya kan engkau bentar lagi mau meninggal. Nah, kamu sedih kalau saya ketemu kekasih saya. Kamu sedih senang kalau saya ketemu kekasih saya. Ya senang. Terus kenapa nangis? Contoh, si A mau ketemu kekasih ini, sudah lama mau ketemu. Si A berteman sama si B, ya. Si A punya kekasih yang sangat baik, segala kebutuhannya diurusin, semuanya dipenuhin sama si C, kekasihnya. Berpuluh-puluh tahun hidup punya kekasih, belum pernah ketemu, segala sesuatu diurusin, dipenuhin. Ketika si C kepengen, kekasihku, aku pengen ketemu kamu, kira-kira si B ini langsung cakep apa enggak? Kita ada orang di luar sana mencintai kita, orang cewek umpamanya, orang perempuan, tapi belum nikah ya, kondisinya bujangan umpamanya. Ada orang bujangan kemudian punya kekasih yang sangat cantik, belum pernah ketemu, yang sangat baik, segala kebutuhannya dipenuhi, kekurangannya dipenuhi semuanya, sangat baik, gak pernah ketemu selama 20 tahun LDR. Kira-kira ketika kekasihnya nelpon, yang yuk ketemu yuk, saya pengen ketemu kamu, kira-kira orang laki-laki ini pantasnya buru-buru pengen ketemu atau gak ketemu? Buru-buru lah, sudah puluhan tahun punya kekasih yang selalu berbuat baik, yang selalu menghidupinya, yang selalu memberi rezeki, yang selalu mencukupinya, belum pernah ketemu, kan penasaran. Nah sekarang pertanyaannya, kita hidup nih sudah dicukupin semua sama kekasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala,
belum pernah ketemu. Ketika kita dipanggil sama Allah, Pak Eko, besok ketemu saya ya. Gimana? Siap nggak? Seumpama. Siapnya siap tapi pelan. Itu kan sebenarnya nggak masuk logika kan sebenarnya, nggak masuk logika. Ada pertanyaan enggak? Ini belum selesai kursi tapi sudah mau koma. Nggak ada pertanyaan, cukup direnungi saja sudah, direnungi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.